Ada kejadian yang sebenarnya udah lama sekali, tapi saya saking anehnya kejadian ini, saya sampai sekarang masih ingat aja, dan saya nggak tahu apakah saya mesti ketawa atau saya mesti kesel sama kejadian ini. Jadi waktu itu ceritanya saya kan sedang nyetir di Bandung sendirian. Nah, karena udah waktunya makan siang, terus saya berhenti, ada kafe kecil di situ, terus saya masuk, duduk sendiri juga. Nah, ada cowok yang datang, sesama pengunjung. Terus dia nanya, boleh nggak saya duduk di sini? Ya, saya bilang, oke, boleh. Walaupun sebenarnya sih banyak tempat lain yang masih kosong ya. Nah, udah gitu, ya cowok ini nanya-nanya lah. Dia nanya pertama nama saya. Nah, kalau nama sih oke, nggak masalah, saya kasih tahu. Tapi ini bukan sekedar nanya nama. Dia yang ditanya itu nama lengkap saya siapa. Saya nggak ngerti apa maksudnya dia nanya nama lengkap. Orang kita ini baru ketemu kok, gitu kan. Udah gitu dia nanya lagi, kerja di mana? Nah, ini saya jawab, oke, kerjanya di mana. Tapi dia nggak sekedar kerja di mana, dia nanya bagian apa, jabatannya apa. Udah gitu dia nanya lagi rumahnya di mana. Rumahnya di mana ini nggak sekedar dia pengen tahu rumah saya di daerah mana, di bagian mana di Bandung. Enggak, dia pengen tahu yang lengkap, nama jalannya apa. Dan di sini saya udah tahu kemana arah tujuan pertanyaan-pertanyaan dia itu. Kalau soal nanyain pekerjaan detail, ya ini apalagi kalau dia tuh sebenarnya pengen tahu berapa sih kira-kira jabatan saya itu gajinya. Terus nanya alamatnya lengkap, pengen dia tahu. Misalnya aja nih ya, saya jawab, oh saya rumahnya di Setrasari. Nah, Setrasari itu daerah elit ya di Bandung. Nah, jadi dia bisa mendapat gambaran tentang saya. Oh, ini orang tinggalnya di Setrasari. Beda misalnya kalau saya jawabnya di Cicadas, misalnya Cicadas ini kan adalah perkampungan yang sangat padat di Bandung, ya agak kumuh gitulah ya. Nah, dia kan akan dapat kesan yang lain. Terus dia nanya lagi, ayah saya pekerjaannya apa? Dan dia tuh detil loh, nggak cuman oh ayah saya kerjanya di bidang ini, enggak, dia pengen detil, bener-bener di bagian apa, levelnya apa. Dia juga nanya saya punya saudara berapa, kakak saya namanya siapa, nama lengkap loh, bukan nama. Adik saya nama lengkapnya siapa. Terus apa lagi yang ditanyain ya? Oh ya, terus dia nanyain juga soal, yang pertama dia nanya dulu kuliahnya di mana. Dia nanya lagi tahun berapa saya lulus. Apalagi kalau bukan tujuannya adalah secara tidak langsung dia nanya umur saya berapa. Karena kalau dia tahu kapan saya lulus kan bisa dihitung kira-kira orang ini umurnya berapa. Mungkin ada yang bilang kenapa nggak dijudesin aja orang kayak gitu, atau nggak usah dijawab aja, atau tunjukin bahwa kita nggak suka, terus alihkan pembicaraan, jawab asal-asalan aja. Emang sih saya bisa begitu, cuman dari awal itu memang saya sudah tahu ini orang tujuannya apa. Jadi saya itu merasa diinterogasi dan saya ngerti apa maksud dia. Dan kenapa saya masih juga jawab, dan saya jawabnya jujur ya. Itu karena saya pengen tahu sampai segimananya nih orang niat bener mau ngorek-ngorek saya. Karena buat saya ada lucunya, walaupun saya semakin lama semakin agak kaget ya. Katakanlah seperti orang yang sedang menilai bibit bebet bobot seseorang.
gitu. Kalau saya sih nggak masalah ya kalau misalnya ada orang tua yang mau menilai calon menantunya, terus dia pengen tahu bibit bebet bobot ya, eh, masuk akal ya. Cuman ini orang yang dia umurnya nggak jauh beda sama saya, beda cuma beberapa tahun aja. Dan langsung saya mikirnya juga, oh ini orang karena dia lulusan arsitek dan baru keterima di S2 di luar negeri. Jadi dia sudah begitu yakinnya bahwa value-nya tinggi dan dia punya hak untuk menyeleksi apakah orang ini pantas nggak apakah saya ini pantas nggak untuk dijadiin teman dekatnya. Speechless, saya nggak tahu mesti ngomong apa, tapi memang ini kejadian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kejadiannya ini di Bali, di imigrasi. Waktu itu saya sama teman saya lagi nunggu proses paspor kalau nggak salah, wawancara buat paspor. Terus kita pergi ke kantinnya. Nah, di kantin itu biasalah ngobrol-ngobrol. Ada bapak-bapak yang tiba-tiba datang ikut nimbrung. Dan ikut nimbrung sih kalau pertanyaannya yang umum-umum aja, mesti kayak berapa lama ya kira-kira ya paspornya bakal jadi, atau pertanyaan yang netral kayak gitu. Oke, tapi ini enggak, dia tuh nanyain hal-hal yang buat saya sih kayaknya nggak perlu ditanyain oleh orang yang baru ketemu gitu kan. Tapi teman saya dia nggak masalah dengan model pertanyaan seperti ini, semua dia jawab. Lama-lama orang ini nawarin rumah. Ternyata dia jualan rumah. Dan teman saya waktu tahu ditawarin rumah gini, langsunglah dia mukanya berubah dan langsung seperti jaga jarak. Barulah ketahuan ini orang dari tadi nanya rumahnya di mana, terus teman-teman saya ini tinggal sama siapa, suaminya bule apa bukan. Kemudian rumahnya itu sekarang udah punya rumah sendiri apa nyewa, dan teman saya semua itu dijawab sama dia. Terus saya bilang sama dia, ke teman saya ini, kan tar dulu, itu si Jack dia perlu rumah, kata saya. Nah, orang ini langsung semangat dong, langsung saya punya rumah ini, saya punya yang di lokasi ini segala macam. Padahal Jack itu kan anjing ya, dia pernah saya ceritain di cerita sebelumnya. Nah, teman saya dia agak takut ya saya ngomong kayak gini, mukanya itu seperti antara pertama pengen ketawa tapi juga takut kalau orang ini tahu bahwa Jack itu anjing terus jadi tersinggung gitu kan. Ya pokoknya orang ini semangat sekali nawarin rumah ini, ada yang di lokasi ini. Dan kebetulan memang Jack itu perlu rumah ya. Ya rumahnya ya rumah anjing, dari entah itulah dari kayu atau dari plastik. Terus saya bilang, Pak, kita sih nggak perlu rumah-rumah yang seperti itu. Enggak, Jack ini dia perlunya rumah yang kecil aja, saya bilang gitu. Dan dia bilang, saya punya kok yang kecil. Oh ya, di lokasinya di sini. Cuman 2 kamarnya kecil kok, nggak terlalu besar. Terus saya bilang lagi, Pak, toiletnya juga nggak perlu kok, nggak perlu ada toilet. Saya bilang gitu. Dan orang ini melihat saya aja begitu saya bilang gitu, kayaknya dia mikir-mikir ini orang sehat apa enggak. Ya itulah 2 cerita yang bisa saya ceritakan. Dan ini ada satu lagi. Jadi waktu saya naik taksi. Nah, taksi ini bukan maksudnya taksi yang dari sebuah perusahaan yang ada brandnya gitu, bukan. Ini asal ada orang, kita punya mobil pribadi gitu, kita bisa lah jadi tukang taksi ya. Nah, tukang taksi ini terkenal sekali suka nanya-nanya. Jadi kalau nanya asalnya dari mana, oke, itu sih oke pertanyaannya. Kemudian itu rumahnya nyewa
atau rumah sendiri? Kalau nyewa terus dia nanya lagi, harga sewanya berapa? Udah gitu nanya lagi, tinggal di rumah itu sama siapa? Sama suami, sama temen? Terus di sini itu kerja atau punya usaha sendiri? Semua ditanyain dan saya merasa nggak nyaman. Saya kalau orangnya nanya sesuatu yang netral aja atau ceritalah apa yang apalah, misalnya dia suka sepak bola, suka sepak bola itu tadi malam Manchester kalah ya, atau apa kayak yang netral begitu. Itu saya oke, saya bisa aja berlanjut terus. Tapi kalau udah nanyain pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, biasanya saya malas. Dan saya jawabnya begini waktu itu, that's none of your business. Itu bukan urusan kamu. Nah, di Bali ini rata-rata di tempat yang banyak turisnya orang bisa berbahasa Inggris walaupun sedikit. Entahlah dia sopir atau tukang kebun atau penjaga toko, mereka bisa bahasa Inggris dikit-dikit ya. Tapi saya yakin ini orang nggak ngerti apa yang saya bilang. Bener aja, dia nanya, apa mbak? That's none of your business, saya bilang lagi. Dia diem, mikir, apa mbak? Saya ulang lagi, dan dia nanya, apa mbak? Sampai beberapa kali dan akhirnya dia diam sendiri. Jadi itulah ceritanya, lucu tapi agak ngeselin juga. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.